Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan latihan soal masih mengenai barisan dan deret geometri. Soalnya yang pertama, di antara bilangan negatif 64 dan negatif 4 disisipkan 3 bilangan sehingga kelima bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Yang ditanyakan adalah tentukan barisan yang terbentuk. Oke, di sini ada negatif 64 dan negatif 4 kemudian disisipi 3 bilangan. Kita ilustrasikan bentuknya seperti ini ya. Di sini ada negatif 64, kemudian 3 bilangan itu misalkan A, B, C, kemudian di sini ada negatif 4. Nah, berarti ini kan membentuk barisan geometri yang baru ya. Anggap ini sebagai U1 aksen, U2 aksen, U3 aksen, U4 aksen, dan U5 aksen. Di sini yang sudah diketahui adalah nilai U1 aksen dan U5 aksen. Kita manfaatkan U5 aksen dan U aksen ini untuk mencari rasionya. Di sini U5 aksen itu adalah A, R pangkat 4 ya. Di sini A-nya adalah A aksen dan R aksen. Untuk nilai A-nya yaitu suku yang pertama dari barisan yang baru dan rasionya adalah rasio untuk barisan yang baru. Di sini U5 aksennya adalah negatif 4 sama dengan A-nya, berarti suku yang pertama itu adalah negatif 64 dikalikan R aksen pangkat 4. Berarti di sini R aksen pangkat 4 sama dengan negatif 4 per negatif 64. Berarti sama dengan R aksen pangkat 4 itu adalah 1 per 16. Sehingga R aksennya itu adalah akar pangkat 4 dari 1 per 16, yaitu adalah setengah. Berarti R aksennya kita sudah ketahui setengah. Berarti untuk mencari nilai U2 aksen bisa ini ya, bisa kita simpulkan bahwa kalau misalkan sini negatif 64 karena R aksennya itu adalah setengah, berarti di sini kita kalikan setengah. Berarti kita kalikan setengah berarti negatif 32. Kemudian dikalikan setengah lagi berarti negatif 16. Kita kalikan setengah lagi berarti di sini negatif 8. Dikalikan setengah lagi itu adalah negatif 4. Berarti ini adalah barisan geometri baru yang terbentuk. Kemudian soal yang kedua, diketahui barisan geometri dengan rasio positif. Jumlah suku ketiga dan kelima adalah 180. Kita tuliskan dulu ya. Jumlah suku ketiga berarti di sini U3 ditambah U5 itu sama dengan 180. Sedangkan hasil kali suku kedua dan suku keempat berarti U2 dikalikan U4 sama dengan 324. Yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S6. Oke, dari sini dulu bisa kita jabarkan ya. U3 itu adalah AR kuadrat ditambah U5 AR pangkat 4 sama dengan 180. Kemudian di sini U2 dikalikan U4 berarti AR dikalikan AR pangkat 3 sama dengan 324. Yang bisa kita hitung untuk mencari nilai suatu variabelnya itu adalah yang perkalian ya. Karena ini kan tidak bisa kita jumlahkan ya. Ini bisa kita kalikan. AR dikalikan AR pangkat 3 itu adalah A kuadrat R pangkat 4 sama dengan 324. A kuadrat R pangkat 4 bisa kita sederhanakan menjadi AR kuadrat, kemudian dikuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan menjadi A dikuadratkan jadi A kuadrat. R kuadrat dikuadratkan jadi R pangkat 4 sama dengan 324. Sehingga AR kuadrat itu nilainya adalah akar dari 324. Akar dari 324 adalah 18. Nah, di sini AR kuadrat nilainya sudah tahu 18. Berarti ini bisa kita substitusi, anggap ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. AR kuadrat sama dengan 18 kita substitusi ke persamaan yang pertama. Di sini ada AR kuadrat ditambah AR pangkat 4 sama dengan 180. AR kuadratnya berarti 18 plus AR pangkat 4. Ini bisa kita pecah menjadi AR kuadrat kalikan R kuadrat. Seperti ini ya.
Berarti sini 18 ditambah 18R kuadrat sama dengan 180. Berarti 18R kuadrat sama dengan 180 dikurangi 18. 18R kuadrat sama dengan 162. Sehingga R kuadratnya 162 dibagi 18, yaitu 9. Karena nilai R kuadratnya sama dengan 9, maka R-nya adalah plus minus akar 9, yaitu bisa 3 atau negatif 3. Karena di sini yang diminta adalah rasionya yang positif, sehingga nilai rasionya itu adalah yang 3. Setelah itu kita cari suku ke jumlah 6 suku pertama, kita cari S6. Kita cari S6, di sini nilai rasionya 3, maka nilai rasionya itu lebih dari 1, sehingga kita gunakan rumus yang A, R pangkat N-1 per R-1. Di sini nilai A-nya berarti bisa kita cari ya. Kita cari dulu nilai A-nya dengan bantuan ini, nilai AR kuadrat sama dengan 18. AR kuadrat sama dengan 18, tadi R kuadratnya 9, berarti A kali 9 sama dengan 18, sehingga A-nya 18 per 9, yaitu 2. Berarti di sini 2, R pangkat N berarti 3 pangkat 6 kurangi 1 per 3 kurangi 1. Berarti ini 2 dikalikan 729 ya. Dikurangi 1 dibagi 2, ini bisa saling membagi. Kemudian 729 kurangi 1 berarti 728. Maka jumlah 6 suku pertamanya adalah 728. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Diketahui 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 42 dan hasil kalinya 512. Kita ibaratkan ketiga bilangan tersebut adalah U1, U2, dan U3. Maka di sini U1 ditambahkan dengan U2 ditambahkan dengan U3 itu sama dengan 42. Yang kedua, hasil kalinya berarti U1 dikalikan U2 dikalikan U3 itu sama dengan 512. Oke, untuk U1 sendiri di sini akan saya tuliskan sebagai A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 42. Di sini berarti juga ya, kali A dikalikan AR sama dengan 512. Pertanyaannya, kok kenapa sih saya menggunakan A per R? Padahal biasanya suku pertama itu dilambangkannya dengan A. Kalau penulisannya saya seperti ini, tidak akan merubah yang namanya konsep dari suatu barisan ataupun deret geometri ya. Di sini rasionya tetap sama, yaitu adalah R. Yang membedakan hanya penempatan atau permisalannya saja. Kenapa sih harus dimisalkan seperti ini? Karena nanti biar untuk mempermudah dalam menentukan nilai salah satu variabelnya, baik itu nilai A ataupun nilai R. Misal kok saya masih menggunakan U1-nya saya misalkan A, U2-nya adalah AR, U3-nya AR pangkat 2. Kalau ini kita kalikan kan menjadi A pangkat 3, R pangkat 3. Nanti akan ada dua variabel yang mungkin nanti akan agak kesulitan dalam menentukan nilainya. Kalau misalkan ini kita kalikan, kan hanya langsung menghasilkan satu variabel saja ya, yaitu A pangkat 3, di mana R-nya ini bisa dibagi. Jadi kan ini hasilnya 512, maka nilai A-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 512, yaitu 8. Kalau misalkan saya masih menggunakan perhitungan yang ini, berarti kan akan menghasilkan A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 512. Sehingga AR pangkat 3, kan 512. Nilai AR-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 512. Itu sama dengan 8. Di sini masih ada dua variabel nih. Kita tidak tahu A-nya berapa, R-nya berapa. Kalau kita menggunakan ini, bisa langsung ketahuan nilai A-nya yaitu 8. Tapi tidak akan merubah nilainya. Di sini nilai A dia tetap suku kedua, AR kan juga tetap sama saja suku kedua ya. Berarti 8 itu sama-sama suku kedua, seperti itu. Oke, kemudian nilai A8 ini kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya, yaitu berarti 8 per R ditambah 8 plus 8R sama dengan 42. Untuk mempermudah kita kalikan dengan R, sehingga ini hasilnya 8 plus 8R plus 8R kuadrat sama dengan 42. Kita satukan dalam satu ruas ya, di ruas kiri ya. Berarti 8R kuadrat plus 8R, ini 42R. Min 42R plus 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan untuk mempermudah dalam perhitungan.
Ini berarti 8R kuadrat negatif 34R plus 8 sama dengan 0. Bisa kita bagi dengan 2 ya. Berarti di sini 4R kuadrat min 17R plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena di sini dia koefisien R kuadratnya 4, berarti di sini nilainya 4R, kemudian di sini dibagi 4. Oke, berarti kita cari nilai yang dikalikan itu hasilnya 16, karena di sini nilai A-nya lebih dari 1 ya, atau kurang dari 1. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 17, yaitu negatif 1 dan negatif 16. Yang bisa dibagi dengan 4 itu adalah yang mana? Yang ini ya, yang ini. Berarti di sini sisanya adalah 4R min 1 dikalikan R min 4 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan nilai R-nya sama dengan 1/4 atau R-nya sama dengan... Nah, di sini ada dua nilai R nih. Berarti mana yang kita pakai? Yang kita pakai dua-duanya. Berarti kan kemungkinannya bisa rasionya 1/4 atau rasionya sama dengan 4. Sekarang kita gunakan dulu kalau misalkan rasionya 1/4. Rasionya 1/4, maka U1-nya, itu kan U1-nya tadi adalah A per R. Berarti 8 dibagi 1/4, berarti sama dengan 32. U2-nya, kan tadi A ya, 8. U3-nya berarti sama dengan AR. Berarti 8 kali 1/4 sama dengan 2. Kalau misalkan kita gunakan R-nya yang 4. U1-nya berarti kan A per R. Berarti 8/4. 2. U2-nya berarti 8, U3-nya sama dengan A kalikan R, berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Maka 3 bilangan tersebut yaitu 2, 8, dan 32. Karena kan nilainya tetap sama ya, untuk R-nya 1/4 ataupun R-nya 4 nilainya tetap sama. Oke, ini berarti jawabannya. Kemudian soal yang terakhir, tali sepanjang 211 cm dipotong menjadi beberapa bagian. Panjang potongan tali kedua, 3/2 panjang potongan tali pertama, dan seterusnya. Jika panjang potongan tali terakhir adalah 81 cm, yang ditanyakan tali tersebut dipotong menjadi berapa bagian. Oke, kita tuliskan apa yang diketahui. Di sini ketahui tali sepanjang 211 cm, berarti kan totalnya tuh. Total berarti dia anggap sebagai SN. SN-nya 211. Kemudian panjang potongan talinya itu adalah 3/2 dari panjang potongan tali pertama. Berarti di sini R-nya itu sama dengan 3/2. Kemudian jika panjang potongan tali terakhir itu 81, berarti di sini adalah UN-nya. UN-nya itu sama dengan 81. Yang ditanyakan tali tersebut dipotong menjadi berapa bagian? Yang ditanyakan berarti adalah N-nya, banyaknya sukunya atau banyaknya tali. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu ya satu-satu. Di sini SN sama dengan 211 dengan R-nya 3/2. R 3/2 berarti ini nilainya lebih dari 1. Maka untuk rumus SN yang digunakan adalah A R pangkat N min 1 per R min 1 sama dengan 211. Oke, berarti A-nya, berarti sini kita masukkan A. Di sini 3/2 pangkat N min 1 per 3/2 kurangi 1 sama dengan 211. Berarti di sini A 3/2 pangkat N min 1 sama dengan, ini kan hasilnya setengah ya. Setengah. Ini hasilnya adalah setengah kita kalikan ke sana. Berarti 211/2. Oke, ini kita punya persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita dapatkan dari nilai UN-nya. UN itu rumusnya adalah AR pangkat N min 1 sama dengan 81. Di sini diketahui R-nya 3/2. Berarti A kalikan 3/2 pangkat N min 1 sama dengan 81. Kita gunakan prinsip eksponensial ya, jika ada pangkat yang dikurangkan, hasilnya itu adalah pembagian. Berarti bisa kita ubah nih, di sini A kali 3/2 pangkat N dibagi 3/2 pangkat 1. Oke ya, ini kan sama-sama 3/2 nih, kalau pangkat 1 karena bilangan bloknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Seperti itu ya, sama dengan 81.
Berarti A kali 3 per 2 pangkat N sama dengan 81 dikalikan 3 per 2. Sehingga A kali 3 per 2 pangkat N sama dengan 243 per 2. Ini persamaan 2. Kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan yang pertama. Bagaimana cara mensubstitusikannya? Ini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan pelangi. Oke, saya pindah ke sini. A kalikan 3 per 2 pangkat N min 1 sama dengan 211 per 2. Artinya A dikalikan 3 per 2 pangkat N min A sama dengan 211 per 2. A dikalikan 3 per 2 pangkat N, itu kan tadi nilainya ini ya. 243 per 2 min A sama dengan 211 per 2. Sehingga di sini nilai A-nya sama dengan 243 per 2 dikurangi 211 per 2. Nilai A-nya berarti di sini adalah 32 per 2 atau 16. Nilai A-nya sudah ketemu, nilai R-nya sudah ada, yang akan kita cari adalah nilai N. Bisa kita gunakan persamaan yang kedua ini ya. Berarti A kalikan 3 per 2 pangkat N sama dengan 243 per 2. Berarti di sini 16 kali 3 per 2 pangkat N. Kita kurang nggak apa-apa deh, sama dengan 243 per 2. 16-nya kita pindah ke sana jadi pembagian ya. 3 per 2 pangkat N sama dengan 243 per 2 dikalikan 1 per 16. Jadi di sini 3 per 2 pangkat N sama dengan 243 per 32. 3 per 2 pangkat N sama dengan, ini kalau kita sederhanakan 243 kan 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5, sehingga nilai N-nya sama dengan 5. Berarti kali tersebut dipotong menjadi 5 bagian. Oke, itu untuk penjelasan latihan soal untuk barisan deret geometri yang kedua. Semoga bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.